Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Bibi dengan NPM 220820101170. Kali ini saya akan mereview materi minggu ketiga dari mata kuliah TKTI, dan di sini dengan judul IT Balance Scorecard atau IT BSC. Nah, yang pertama, apa sih arti dari Balance Scorecard atau BSC? BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Dan dengan menggunakan balance scorecard ini, organisasi dapat memiliki pandangan yang seimbang dan komprehensif tentang kerja mereka, dan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata. Dan hal ini juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menetapkan tujuan jangka panjang, memantau kemajuan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan 4 perspektif dari ITBSC. Yang pertama, ada perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini mencakup metrik dan KPI yang terkait dengan aspek keuangan, seperti pengeluaran IT, penghematan biaya, pengembalian investasi atau ROI, dan efisiensi operasional. Nah, yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif ini fokus pada bagaimana layanan IT mempengaruhi kepuasan pelanggan dan hubungan dengan pelanggan. Dan metrik dalam dimensi ini mungkin mencakup tingkat layanan pelanggan, waktu respon, dan tingkat keluhan pelanggan. Kemudian ada perspektif proses internal. Perspektif ini menilai efektivitas proses internal dalam pengelolaan teknologi informasi. Ini mencakup metrik yang berkaitan dengan efisiensi operasional, kualitas layanan IT, dan kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan. Nah, kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini menilai kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi dalam lingkungan teknologi yang terus berubah. Metrik dalam dimensi ini mungkin mencakup tingkat keahlian karyawan, inovasi, dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada pengguna ITBSC. ITBSC tidak hanya digunakan oleh departemen IT saja, tetapi juga oleh seluruh organisasi. Contohnya seperti manajemen senior, pemilik bisnis, dan staf pengambil keputusan strategis. Dan ITBSC memungkinkan pemangku kepentingan di semua tingkat organisasi untuk berbicara bahasa yang sama dan memprioritaskan upaya IT berdasarkan pada dampak terhadap strategi bisnis. Nah, kemudian ada contoh dari penerapan ITBSC. Yang pertama dari aspek perbankan. Tujuan publiknya adalah mencapai stabilitas moneter. Sementara itu tujuan finansial untuk mencapai dan menjaga keberlanjutan keuangan BI. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, BI perlu meningkatkan efektivitas manajemen moneter, menciptakan sistem perbankan yang sehat, serta menjaga keamanan sistem pembayaran. Kemudian ada contoh penerapan ITBSC dalam bidang pendidikan. Peta strategi Kemendikbud yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019, Bapak Anies Baswedan, menempatkan human capital sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan akhir institusi. Dan dalam peta strategi tersebut terdapat upaya untuk menyusun regulasi pendidikan yang baik dan memberikan pendampingan pendidikan yang transparan. Dan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan tujuan akhir mencetak lulusan mandiri dan memiliki kepribadian yang kuat. Strategi juga bisa meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan sebagai faktor kunci dalam meraih tujuan pendidikan, dan sehingga memberikan arah yang jelas dan dukungan yang memadai bagi proses pendidikan. Sekian video review dari pertemuan 3 yang dapat saya berikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.